Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 406 sampai bab 410. Di channel novel Donghua, bab 406, Mo Xie melawan roh angin yang mengikat bagian 2. Mo Xie berdiri dengan dingin di sana, dan pupil matanya yang berwarna perak berseri-seri dengan cahaya iblis dari rubah ekor 9. Saat dia membiarkan angin kencang yang dilepaskan oleh roh angin pengikat bertiup ke tubuhnya. Bulu peraknya beterbangan tak beraturan diterpa angin kencang. Saat berdiri diam, aura jahat tak berwujud di tubuh Mo Xie semakin kuat, dan berbenturan dengan bola kekuatan angin Raja Roh Angin Pengikat. Hal ini menyebabkan seluruh medan perang dipenuhi aura iblis yang kacau. Mo Xie, serangan maut, kata Mo Xie. Hal terpenting saat melawan hewan peliharaan berjenis angin adalah jarak. Meskipun roh angin pengikat memiliki kemampuan pertarungan jarak dekat yang sangat kuat, satu-satunya cara untuk mengalahkan roh angin pengikat adalah dengan mendekatinya, jika tidak, Mo Xie. Meskipun dia lebih kuat, tidak akan mampu bersaing dengan raja yang memiliki kemampuan jarak jauh ini. Sosok perak Mo Xie langsung menghilang, namun dalam angin hitam yang kacau, mungkin samar-samar bisa melihat jalur pergerakannya. Kemarahan roh angin pengikat berangsur-angsur berubah menjadi badai angin yang mengerikan dan kacau. Beberapa bekas cambukan mulai muncul di lantai medan perang yang sangat kokoh. Mo Xie menghindar di depan raja yang merupakan kombinasi sempurna dari serangan kelompok dan jarak jauh, akan sangat sulit untuk didekati. Badai dahsyat itu berbentuk busur raksasa yang tingginya hampir 100 meter, dan akhirnya membentuk dinding angin badai yang tidak dapat dilewati. Bahkan jika kecepatan Mo Xie lebih cepat, mustahil baginya untuk melewatinya, dan memasuki jarak di mana ia dapat menyerang roh angin pengikat. Terlebih lagi, pada jarak ini, semua serangan tipe angin dari binding Wind Spirit menjadi ancaman bagi Mo Xie. Hal ini memaksanya untuk menggunakan kecepatannya untuk terus bergerak dalam jarak 70 meter dari binding Wind Spirit. Angin kencang itu sangat dahsyat, karena berbagai teknik tipe angin menyapu semuanya. Tidak ada satupun area yang tenang antara Mo Xie dan roh angin pengikat. Di bawah serangan tipe angin yang kuat ini, tidak peduli seberapa cepatnya, mustahil untuk menemukan area yang bisa ditembus. Angin kacau tingkat tinggi secara alami memiliki kemampuan membunuh yang sangat tinggi. Keempat orang di antara hadirin menatap roh angin pengikat terus-menerus menggunakan teknik tipe angin dan dari sudut pandang mereka. Roh angin pengikat murni menggunakan bola angin kacau di mana tidak ada makhluk yang dapat mendekatinya sama sekali. Selain itu, ia mampu bergerak di dalam area angin ini sesuka hati dan menyerang target yang telah dikuncinya sesuka hati. Hampir semua teknik tipe angin telah mencapai peringkat ke-8. Dengan serangan yang begitu terkonsentrasi, bahkan pasukan hewan peliharaan jiwa yang sangat besar akan merasa mustahil untuk mendekati roh angin yang mengikat. Hewan peliharaan jiwa tipe angin peringkat raja kelas menengah sangat kejam. Kecepatan Mo Xie milik Cumu cukup cepat, namun, bola tipe angin milik roh angin pengikat praktis tidak dapat ditembus. Saat menghubungkan teknik, tidak ada kesalahan juga. Saat hewan peliharaan jiwa tipe angin yang benar-benar kuat menemukan pijakannya, pada dasarnya ia berada dalam posisi yang tidak dapat ditembus. Mo Xie, 9 ekor bingung, kata Cumu. Akhirnya, Cumu menemukan celah kecil di antara kedua badai itu. Dia menunggu momen ini untuk waktu yang sangat lama dan segera menyuruh Mo Xie menggunakan teknik menghindar cepatnya. 9 ekor perak Mo Xie berkibar tertiup angin yang kacau. Di tengah ilusi, tubuh Mo Xie menghilang seperti hantu ilusi di balik ekor. Di celah yang sangat kecil di antara kedua badai itu, terlihat sebuah sosok lincah melintas, dan hampir seketika itu juga ia muncul di belakang kedua badai itu. Dia berhasil lolos. Chuning langsung berteriak kegirangan. Saat berhadapan dengan hewan peliharaan jiwa dunia elemental, hanya dengan melewati serangkaian serangan jarak jauh seseorang dapat memiliki peluang mutlak untuk mendekati roh angin yang mengikat dan melancarkan serangan mematikan terhadapnya.
Roh angin pengikat mungkin bukan hewan peliharaan jiwa yang tidak bisa bergerak, kan? Tanya Ye Qingxi. Bukankah semua hewan peliharaan jiwa dunia elemental agak lambat? Tanya Chuning. Ada sedikit pengetahuan umum tentang hewan peliharaan jiwa yang diketahui semua orang. Hal yang benar-benar menakutkan tentang hewan peliharaan jiwa dunia unsur adalah kekuatan penghancur yang dahsyat dari teknik jarak jauh mereka. Selama mereka diberi cukup ruang, bahkan hewan peliharaan jiwa yang lebih kuat pun akan dipukuli dan dihajar oleh teknik tirani mereka. Meskipun daya rusak teknik mereka sangat kuat, teknik itu juga memiliki kelemahan fatal, kemampuan bertarung jarak dekat yang sangat kurang. Ini karena dalam jarak dekat, mereka tidak punya cukup waktu untuk melantunkan mantra dan tidak akan bisa menggunakan teknik yang mengancam. Sebagaimana yang dipahami Chuning, selama Mo Xie menerobos wilayah roh angin terikat dan melancarkan serangkaian serangan ke arah roh angin terikat, pertarungan ini pada dasarnya akan berakhir. Di masa lalu, pengetahuan Chu Mu terhadap hewan peliharaan jiwa dunia unsur juga sejalan. Namun, ketika dia menyaksikan pertarungan antara roh angin terikat dan binatang Linyin, pengetahuannya meningkat pesat. Sebagai hewan peliharaan jiwa pada peringkat spesies tinggi dari raja kelas menengah, roh angin pengikat mampu berdiri di puncak lingkaran hewan peliharaan jiwa karena atribut dan kemampuan bawaan mereka yang kuat, hampir mustahil untuk menemukan kelemahannya. Roh angin pengikat adalah hewan peliharaan jiwa berjenis angin, tetapi mereka tidak mewarisi keterbatasan mobilitas hewan peliharaan jiwa berjenis angin. Ketika mereka benar-benar bergerak, roh angin pengikat memiliki kemampuan menghindar dan kecepatan yang sama sekali tidak kalah dengan Mo Xie. Iklan oleh Pub Future. Qin. Roh angin pengikat memiliki kemampuan untuk mengendalikan aliran udara secara sewenang-wenang, dan terbang adalah kemampuan bawaannya yang paling mahir. Ketika mereka bergerak, mereka melakukannya tanpa jejak dan bahkan Mo Xie, hewan peliharaan jiwa tipe kecepatan ini, tidak akan mampu mengejar pergerakannya dalam banyak waktu. Roh angin pengikat menyerbu tanpa hambatan melalui medan perang, sementara Mo Xie harus berjuang keras menembus domain tipe anginnya sebelum harus mengejarnya melalui seluruh medan perang. Dari awal pertarungan hingga sekarang, Mo Xie belum menggunakan teknik menyerang apapun. Melihat Mo Xie, yang kecepatannya dapat digambarkan dengan kata mengerikan, dilarikan berputar-putar, keempat orang di antara penonton mengeluarkan ekspresi terkejut. Orang harus tahu bahwa sampai sekarang, selalu Mo Xie yang telah membuat musuhnya berputar-putar. Akhirnya aku mengerti apa arti keunggulan spesies. Tidak heran roh angin pengikat ini adalah salah satu dari 7 hewan peliharaan suci Istana Jiwa. Ia memiliki kemampuan mengendalikan angin yang luar biasa, kecepatan dan kemampuan menghindar yang menyaingi iblis dan bakat bertarung bawaan. Hewan peliharaan jiwa tipe angin seperti itu pada dasarnya sempurna. Ini adalah pertama kalinya Chu Xing melihat raja kelas menengah sejati juga, dan ia mulai meratap dalam hatinya. Awalnya, Chu Xing tidak mengerti apa arti perbedaan peringkat gelar Istana Jiwa. Namun, begitu dia menyadari bahwa memperoleh gelar peringkat ke-7 berarti dia memiliki kualifikasi untuk memasuki wilayah suci Istana Jiwa dan dengan demikian memiliki kesempatan untuk memperoleh hewan peliharaan jiwa tipe angin yang sempurna ini, hatinya bergetar, dan dia menjadi semakin berdedikasi untuk mengejar gelar Istana Jiwa. Wah! Akhirnya, di bawah serangan hebat dari teknik tipe angin, Mo Xie menderita luka. Angin kacau tingkat tinggi melemparkan tubuh Mo Xie tinggi ke udara hingga ia hampir mencapai titik tertinggi medan perang. Tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, dan efek yang memusingkan membuatnya tidak mampu menggunakan tarian api untuk menyeimbangkan tubuhnya. Roh angin pengikat melayang di udara ketika tiba-tiba, matanya berkedip dengan cahaya. Saat Mo Xie terlempar ke udara, roh angin pengikat dengan gesit mengendarai angin kencang ke udara. Tubuhnya yang mungil dengan bangga berhenti di udara, dan mengulurkan lengannya yang halus ke arah Mo Xie yang telah pusing oleh angin yang kacau. Qin, cahaya hitam tiba-tiba muncul di jari-jari roh angin pengikat, dan dalam sepersekian detik, riak-riak berwarna hitam muncul di sekitar angin kacau yang membuat Mo Xie pusing. Gua angin yang kacau. Tepat di tepi riak-riak hitam yang bersentuhan dengan jari-jari roh angin pengikat muncul sebuah gua angin berwarna hitam. Gua angin itu hanya seukuran tombol di ujung jari roh angin pengikat, tetapi meluas saat beriak keluar.
Hampir seperempat medan perang ditelan olehnya. Seperempat medan pertempuran mencakup area beberapa ratus meter. Roh angin pengikat mengeluarkan teriakan panjang dan tiba-tiba, seperempat medan pertempuran terpengaruh oleh kekuatan gua angin kacau. Tanah mulai berputar dan sejumlah besar terhisap ke dalam gua angin kacau. Medan perang bagaikan sebuah kapal, dan saat gua angin semakin kuat, bahkan ruang pun tersedot ke dalam gua angin. Hal ini menyebabkan beberapa alat pelindung yang kokoh bergoyang seolah-olah akan tersapu. Mo Xie bahkan tidak berjarak 20 meter dari titik terkuat gua angin. Setelah merasakan kekuatan angin yang kuat, api kerajaan di tubuh Mo Xie muncul dengan ganas saat dia mencoba menggunakan api dan kekuatan aura iblisnya untuk menyerang gua angin caotik yang kuat. Aura iblis dan api kerajaan juga tersedot, menjadi tampak tidak seimbang. Tubuh Mo Xie semakin dekat dan dekat dengan gua angin sempit yang penuh dengan kekuatan penghancur. Saat dia tersedot ke dalamnya, dia pasti akan tercabik-cabik. Mo Xie, tatapan mata yang menyeramkan. Mo Xie tiba-tiba menyerah melawan, dan membiarkan tubuhnya tersedot oleh gua angin. Saat dia dengan cepat mendekati gua angin, matanya tiba-tiba mulai secara tidak normal mengedarkan tatapan yang penuh dengan perintah yang dipaksakan ke dalam mata roh angin yang mengikat. Tatapan jahat Mo Xie tidak mampu mengendalikan kecerdasan roh angin pengikat, tetapi pasti mampu mengganggu tekniknya. Tepat saat tubuhnya hendak ditarik ke dalam gua angin sempit itu lenyap akibat mantra ketidakhadiran roh angin pengikat. Mo Xie, ilusi. Mo Xie membalikkan tubuhnya dan menggunakan inersia untuk segera melontarkan dirinya ke arah roh angin pengikat. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi 5 rubah neraka ekor 9 yang tampak identik. 5 rubah neraka. 45 ekor terjalin satu sama lain di udara seperti kunci berwarna perak. Mereka dengan hebat menghalangi jalan keluar roh angin yang mengikat. Kemampuan menghindar dari roh angin pengikat, meski lebih kuat, tidak sanggup menghindari rantai 45 ekor rubah milik Mo Xie. 5 sosok Mo Xie berdiri di 5 tempat masing-masing di sekitar roh angin pengikat dan 45 ekor mencengkeramnya sebelum dengan ganas menariknya ke tanah. Beng! 5 rubah neraka berekor 9 itu seperti 5 patung es berwarna perak. Mereka mendarat dengan keras di tanah saat api neraka di tubuh mereka tiba-tiba muncul, mereka sangat kuat dan tirani. 45 ekor ditarik dengan ganas. Bahkan jika roh angin pengikat tidak memiliki tulang, teknik merobek mayat 5 rubah masih mampu memberikan kerusakan ekstrim pada tubuh roh angin pengikat yang lemah dan kecil. Bab 407, Kekuatan, Spiritualitas, Kebijaksanaan. King. Roh angin yang mengikat mengeluarkan teriakan yang dalam saat anggota tubuh dan tubuhnya mulai gemetar. Tiba-tiba, angin hitam keruh melilit dan berubah menjadi sabit angin hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke arah lingkungan roh angin pengikat. Ekor perak Mo Xie terus-menerus dipotong oleh sabit angin. Tepat saat akan memotong ekor asli Mo Xie dengan tegas melepaskan roh angin pengikat, dan melompat mundur berulang kali hingga berada di luar jangkauan serangannya. Suas-huas-hua. Mo Xie masih terlalu lambat dalam menghindar. Angin hitam keruh merobek kulit Mo Xie, meninggalkan 3 tanda merah yang mengejutkan. King. Roh angin yang mengikat berdiri dengan gemetar. Matanya yang jernih telah tertutupi oleh warna hitam keruh. Perubahan ini memancarkan nuansa kegelapan dan kemarahan. Cumu memperhatikan roh angin pengikat yang goyah, dan diam-diam terkejut melihat pertahanan dan kegigihan hewan peliharaan jiwa itu. Diagram rubah neraka 5 malam milik Mo Xie merupakan teknik tingkat ke-8, namun di bawah pengaruh cahaya bulan, teknik itu pasti mencapai tingkat ke-9. Serangan semacam itu, bahkan terhadap binatang kolam darah ganas milik Shen Yichen yang kuat, akan menyebabkan beberapa anggota tubuh patah. Roh angin yang mengikat itu kecil, namun bagi Cumu, jika roh itu memiliki pengendalian angin yang tak tertandingi dan kecepatan gerak seperti iblis, maka roh itu pasti kurang dalam hal pertahanan. Namun, dari penampilan luar roh angin pengikat, tampaknya roh angin pengikat tidak kehilangan kekuatan bertarungnya sama sekali. Sebaliknya, niat bertarungnya bahkan lebih kuat, siap untuk melawan Mo Xie sampai mati. Mo Xie mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara panjang. Pada saat ini, bayangan perlahan muncul dari tepi medan perang,
tanpa disadari menutupi seluruh tempat dan membuat wilayah itu semakin gelap. Wuh, Mo Xie mengeluarkan geraman. Awan menutupi seluruh tubuhnya, yang berarti cahaya bulan telah menghilang. Tanpa cahaya bulan, kekuatan Mo Xie akan turun drastis. Cumu menatap awan yang datangnya tidak tepat waktu dan mendesah tak berdaya. Memang langit selalu memiliki awan yang tidak terduga. Tanpa cahaya bulan, kekuatan bertarung Mo Xie jatuh kembali ke tingkat raja kelas rendah. Ini jelas tidak baik untuknya. King, roh angin yang mengikat tampaknya menyadari melemahnya musuhnya. Dan segera mengeluarkan panggilan panjang untuk mengendalikan angin yang menggigit dan melancarkan serangan balik jenis angin terhadap Mo Xie. Kemampuan menghindar dan kecepatan Mo Xie menurun, namun teknik tipe angin binding Wind Spirit tidak melemah karena luka-lukanya. Angin keruh tipe angin yang tak berujung terbang melewatinya, dan tubuh Mo Xie perlahan-lahan mengumpulkan lebih banyak luka. Rambut peraknya basah kuyup oleh darah merah, senada dengan api yang mengelilinginya. Situasinya sangat buruk. Ye Wansheng menggelengkan kepalanya. Roh angin pengikat ini cukup kuat bahkan di kalangan raja kelas menengah. Mo Xie milik Cumu sudah jauh lebih tinggi dari hewan peliharaan jiwa biasa. Jika itu adalah hewan peliharaan jiwa lainnya, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang roh angin pengikat. Ye Qingzi akhirnya memberikan pendapatnya sendiri. Rubah internal berekor 9 milik Cumu membutuhkan cahaya bulan. Tanpa cahaya bulan, apakah sudah tidak ada peluang untuk menang? Kata Chuning. Serangan binding Wind Spirit selanjutnya menyebabkan banyak kerusakan langsung pada Mo Xie, menambah luka Mo Xie. Jika ini terus berlanjut, kekuatan bertarung Mo Xie pasti akan mulai terpengaruh oleh luka dan kehilangan darah. Ye Qingzi menggelengkan kepalanya dan berkata ringan. Aku belum pernah melihat Mo Xie milik Cumu kalah dari hewan peliharaan jiwa yang berada dalam satu tingkatan dengannya tanpa ada kerugian jenis apapun. Rubah ini bisa bertarung dengan baik dengan binatang hitam istana perang kita. Kamu harus membiarkan binatang hitam istana perangmu keluar suatu hari nanti untuk mengembangkan hubungan pertarungan dengan rubah ini. Kata Ye Wansheng. Menghindar, terluka, ulangi. Roh angin yang mengikat itu kembali menciptakan wilayah angin. Kali ini, roh angin yang mengikat itu tidak memberi Mo Xie kesempatan untuk mendekat. Mo Xie hanya bisa berlarian selama pertarungan berlangsung. Dari situasi pertempuran, tampak bahwa setelah kehilangan cahaya bulan, Mo Xie selalu menerima serangan tanpa mengaktifkan teknik serangan apapun. Namun, pupil perak Mo Xie tidak mengendur sedikitpun. Tidak peduli berapa banyak luka yang dideritanya, tidak peduli seberapa putus asanya pertempuran itu, pupilnya selalu sepenuhnya terfokus dan mengamati binding Wind Spirit, dingin dan penuh perhitungan. Pertarungan Mo Xie adalah gabungan kekuatan, spiritualitas, dan kebijaksanaan. Ini sama karena Mo Xie adalah Moonlight Fox tahap pertama. Sekarang setelah dia menjadi Royal Flame Nine-Tail Inferno Fox tahap ke-8, melalui mutasinya, dia perlahan menyempurnakannya menjadi teknik pertempuran yang sempurna. Dan karena teknik kualitas pertarungan inilah yang menyebabkan Mo Xie tidak terkalahkan saat berhadapan dengan kekuatan yang sama. Roh angin pengikat tahap ke-8 tingkat menengah tingkat tinggi memiliki kekuatan tipe angin dan kelincahan tipe iblis, tetapi hanya itu saja. Roh ini tidak memiliki kecerdasan pertempuran tertentu. Bahkan jika Cumu sama sekali tidak memerintah Mo Xie, melalui waktu mereka bersama, pembelajaran Mo Xie menyebabkannya tetap memiliki kecerdasan pertempuran yang unggul. Intelijen pertempuran adalah keadaan Mo Xie saat ini, tidak peduli apakah dia dalam posisi menguntungkan atau tidak, dia bisa tetap tenang dan terkendali. Alam tipe angin binding Wind Spirit memang kuat, tetapi pasti akan meninggalkan titik lemah. Terutama setelah serangan hebat Five Night Inferno Fox diagram milik Mo Xie, alam itu tidak bisa tetap sempurna terlalu lama. Kali ini, Mo Xie hanya butuh binding Wind Spirit untuk meninggalkan kesalahan kecil agar dia bisa memberikan pukulan terakhir dan mengakhiri pertarungan. Cumu sama sekali tidak memerintah Mo Xie. Sebenarnya, Cumu sudah melihat beberapa kelemahan dalam pertahanan roh angin pengikat, tetapi Cumu yakin bahwa Mo Xie juga dapat menemukannya. Tiba-tiba, Cumu tersenyum. Wuh. Pada saat yang sama, Mo Xie mengeluarkan suara. Di tengah angin yang keruh, tubuhnya yang diselimuti api perak langsung melesat maju, dan langsung menghilang dari tempat asalnya. Suas-huas-hua.
Dua percikan darah merah tampak menyembur entah dari mana tertiup angin. Ini adalah darah Mo Xie, tetapi dibandingkan dengan kemenangan dalam pertarungan ini, luka-luka ini tidak ada apa-apanya. Hantu. Menggunakan luka ringan sebagai biaya untuk melewati alam angin, Mo Xie dengan cepat menjadi baik-baik saja dengan teknik tersebut. Angin kencang menyerang. 5 bayangan Mo Xie yang baru saja diciptakan telah menderita 3 kematian akibat serangan roh angin yang mengikat, tetapi tidak mengenai tubuh asli Mo Xie. Cakar api kerajaan. Warna merah tua dan merah terang berpadu menjadi satu. Tubuh Mo Xie yang elegan dan kuat menembus sabit angin yang tak terhitung jumlahnya dan menebas udara, terhubung erat dengan tubuh roh angin yang mengikat. Bab 408, Pembersihan Jiwa, Penghapusan Memori. Dua bilah pedang hantu merobek lapisan cahaya dingin yang panjang, meninggalkan 2 luka dalam pada roh angin yang mengikat. Dengan sangat cepat, retakan mulai muncul pada roh angin yang mengikat. Retakan ini adalah hasil dari diagram rubah neraka 5 malam milik Mo Xie sebelumnya. Sekarang, dengan sobekan dan luka bakar dari cakar api kerajaan, lukanya mulai melebar. King. Roh angin yang mengikat melambai kesakitan tertiup angin melewati seluruh medan pertempuran, ingin meringankan gerusan api kerajaan Mo Xie. Tujuan Cumu adalah mengalahkan roh angin pengikat tahap ke-8 tingkat tinggi ini, tetapi tidak membunuhnya. Jadi ketika menyerang, dia secara khusus memberitahu Mo Xie untuk sedikit menurunkan kekuatan api kerajaannya, karena dia tahu bahwa begitu api memasuki tubuh roh angin pengikat, api itu akan mengalir di sepanjang luka dalam yang sebelumnya disebabkan oleh diagram rubah neraka 5 malam milik Mo Xie. Jika roh angin pengikat memiliki kekuatan hidup yang buruk, kemungkinan besar dia akan terbakar habis. Mo Xie tidak lagi mengejar roh angin pengikat, sebaliknya melangkah maju dan berjalan perlahan ke arah Cumu. Tubuh perak Mo Xie berlumuran darah merah. Darah ini adalah darahnya sendiri. Api kerajaan menyala terang di tubuh Mo Xie. Saat dia berjalan menuju Cumu, tubuhnya perlahan menyusut dalam api, akhirnya berubah menjadi rubah kecil berekor 9. Tetap dalam keadaan menyedihkan, luka-luka Mo Xie perlahan menyusut seiring dengan ukuran tubuhnya, tetapi Mo Xie tampak sama sekali tidak terpengaruh. Dia dengan ringan melompat ke bahu Cumu dan berbaring untuk menggunakan lidahnya yang mungil untuk menjilati luka-lukanya. Bayangan gelap medan perang perlahan menghilang, membiarkan cahaya bulan keperakan masuk, menyinari tubuh Mo Xie. Bermandikan cahaya bulan, luka-luka Mo Xie yang lebih ringan dengan cepat mulai menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Dengan luka yang begitu parah, Mo Xie bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena penyembuhan diri bisa membuat Mo Xie tumbuh, Cumu tidak mengeluarkan obat apapun untuknya, hanya menepuk-nepuk kepala Mo Xie dengan lembut dan berkata, "Istirahatlah dengan baik." Mo Xie menggeram penuh kasih sayang dan dengan nakal mengusap wajah Cumu dengan ekornya yang lembut. Di bawah pengaruh esensi bulan, kekuatan Mo Xie seharusnya setara dengan roh angin pengikat. Dan secara teknis Mo Xie belum berhenti bertarung sejak tahap pertama. Dengan begitu banyak pengalaman bertarung, Cumu tidak pernah mengira Mo Xie akan gagal, bahkan ketika cahaya bulan menghilang menjelang akhir. Ketika Cumu berkomunikasi dengan Mo Xie, roh angin pengikat akhirnya jatuh di tengah medan perang, jatuh ke tanah tanpa tenaga tersisa. Mata angin hitam keruhnya mengawasi Cumu dan Mo Xie tanpa suara. Cumu dapat melihat emosi yang tidak enak di dalam binding Wind Spirit. Ia sangat ingin bangkit kembali, tetapi sayangnya Five Night Inferno Fox telah menghancurkan seluruh tubuh bagian dalamnya, jadi ia tidak mungkin lagi berdiri tegak. Sekarang, tergantung pada keberuntungan Cumu, kata Ye Wansheng. Cairan ingatan tingkat 8 tidak terlalu kuat. Dengan raja kelas menengah tingkat tinggi fase 8 seperti Binding Wind Spirit, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 30%. Jika ingatan pelatih hewan peliharaan jiwa lebih tinggi, atau jika kekuatan mental Binding Wind Spirit sendiri lemah, maka tingkat keberhasilannya akan sedikit lebih tinggi, bagaimanapun. Tingkat keberhasilan 30% tidaklah optimis, jadi itu benar-benar tergantung pada keberuntungan Cumu. Cumu tahu bahwa roh angin pengikat tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Dia perlahan berjalan mendekati roh angin pengikat. Bagi manusia, roh angin pengikat cukup kecil. Namun, setelah merasakan teknik tipe angin yang kuat dari roh angin pengikat,
Cumu tidak lagi merasa bahwa ukuran roh angin pengikat menjadi masalah. Sebaliknya, ia menyadari bahwa itu memberikan mobilitas dan kelincahan ekstra dalam pertempuran, terbukti dari seberapa keras Mosie harus berusaha untuk menang. Kin, roh angin yang mengikat mengeluarkan serangkaian suara aneh, seolah-olah melampiaskan amarahnya. Cumu tidak bisa mengerti bahasa hewan peliharaan jiwa unsur, jadi dia hanya bisa menatap mata roh angin pengikat untuk memahami emosinya. Pada akhirnya, itu hanya karena tidak mau. Kekalahan sulit diterima oleh hewan peliharaan yang sombong. Namun, untuk beberapa alasan, Cumu merasa bahwa dendam roh angin pengikat bukan hanya karena kalah dari Mosie. Cumu tidak berpikir lebih jauh. Dia segera memulai mantra perjanjian jiwa dan mengaktifkan perjanjian jiwa keempat yang telah sembuh total untuk mencoba menangkap roh angin pengikat ini tanpa cairan ingatan. Lingkaran fakta jiwa biru perlahan terbentuk dan melayang dengan jelas di sekitar kepala roh angin pengikat. Menciptakan rune dan simbol yang menari berirama yang dibangun oleh ingatan pelatih hewan peliharaan jiwa dan jiwa. Lingkaran jiwa mulai menyusut. Saat lingkaran jiwa menghilang ke dahi hewan peliharaan jiwa dan membekas ke dalam jiwa hewan peliharaan jiwa, maka perjanjian jiwa berhasil. Namun, sebelum fakta jiwa kenangan kelima Cumu bahkan mulai menyusut banyak, penolakan mental yang kuat datang dari Binding Wind Spirit. Menghancurkan lingkaran fakta jiwa dan mengembalikan beban kebencian dan dendam yang besar. Emosinya lebih tidak stabil daripada hewan peliharaan jiwa biasa. Outli, haruskah aku melanjutkan? Cumu merasakan ini dari penolakan roh angin pengikat. Lanjutkan, aku sudah pernah membicarakan hal-hal seperti itu. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada keberuntungan. Jika kamu beruntung, semuanya akan berhasil. Jika tidak, semuanya tidak akan berhasil, kata Li Tua. Cumu mengangguk. Kenyataannya, setiap hewan peliharaan jiwa yang dipukuli akan memiliki emosi seperti itu. Tentu saja, mungkin kebanggaan dari pangkat raja kelas menengah yang memberikan penolakan yang lebih besar terhadap roh angin pengikat ini terhadap perbudakan ini. Namun, begitu cairan ingatan mencuci jiwanya, penolakan seperti itu akan sangat berkurang. Cumu mengeluarkan cairan ingatan tingkat 8. Berdasarkan petunjuk penggunaan Li Tua, pertama-tama ia menyuntikkan ingatan jiwanya ke dalam cairan ingatan tingkat 8. Cairan ingatan tingkat 8 awalnya adalah cairan yang sangat normal. Namun, setelah Cumu menyuntikkan ingatan jiwanya, cairan itu mulai berputar-putar dengan warna-warna cerah, memancarkan aura dunia lain. Pertama-tama, biarkan dia minum setengahnya, lalu gunakan ingatan jiwamu untuk membimbingnya ke dalam jiwa roh angin pengikat untuk membersihkan jiwanya, kata Li Tua. Setengah dari cairan memori digunakan untuk mencuci jiwa hewan peliharaan. Setengah lainnya digunakan oleh pelatih hewan peliharaan untuk menanamkan jiwa mereka sendiri ke dalam hewan peliharaan, jadi proses cairan memori ini merupakan proses dua bagian. Cumu saat ini mulai memproses terlebih dahulu. Roh angin pengikat ini sudah tidak bertenaga. Ketika Cumu memasukkan setengah cairan memori ke dalam mulutnya, ia sama sekali tidak menolak, hanya melihat jauh ke kejauhan dengan mata anginnya yang keruh, bersikap tidak menolak. Setelah cairan ingatan memasuki tubuh roh angin pengikat, Cumu dapat dengan jelas merasakan ingatannya sendiri mengalir dalam roh angin pengikat juga. Dengan sangat cepat, ingatan Cumu terkunci pada jiwa lelah roh angin pengikat itu. Cumu tidak ragu-ragu dan perlahan mulai melucuti jiwa roh angin pengikat itu menggunakan separuh pertama cairan ingatan itu. Ketika membersihkan jiwa roh angin yang mengikat, itu sama saja dengan menghapus ingatannya. Jadi, ketika Cumu membersihkan jiwanya, Cumu dapat dengan jelas merasakan jiwa roh angin yang mengikat itu menjerit keras. Penghapusan memori. Awalnya, roh angin pengikat tidak menyadari apa yang dilakukan cairan tersebut. Ketika menyadari bahwa ia perlahan melupakan segalanya, roh angin pengikat itu memperlihatkan ekspresi kesakitan dan mulai berjuang mati-matian dalam kondisinya yang benar-benar kelelahan. Berusaha menahan pencucian cairan ingatan. Cumu berdiri diam di sana saat pupil matanya perlahan mulai membesar seiring dengan pencucian jiwa roh angin yang mengikat. Entah mengapa, Cumu merasa ingatan jiwanya kembali pada kejadian-kejadian yang semuanya terjadi di sabuk angin. Badai angin, gua angin, sarang angin, sabuk angin. Berbagai macam pemandangan,
masing-masing berisi hewan peliharaan jiwa tipe angin yang belum pernah dilihat Cumu sebelumnya. Hewan peliharaan jiwa angin ini terbang dengan bangga di eselon atas langit. Cumu melihat pemandangan di mana hewan peliharaan berjiwa angin yang kuat memandang rendah dengan dingin. Dia bahkan bisa merasakan penghinaan dan ejekan di mata hewan peliharaan berjiwa angin yang kuat ini. Mereka berada di atas dan memiliki kecerdasan yang unggul. Mereka tidak akan pernah memperlakukan makhluk rendahan dan lemah ini sebagai organisme hidup. Perasaan seperti itu terlalu familiar bagi Cumu. Ada sekelompok ahli di ujung jalan yang terus-menerus menatapnya dengan cara yang sama. Apakah ini kenangan dari roh angin pengikat? Cumu diam-diam terkejut, bertanya-tanya mengapa dia bisa melihat kenangan roh angin pengikat. Beberapa pelatih hewan peliharaan jiwa dapat melihat ingatan yang terhapus dari hewan peliharaan jiwa ketika mereka menggunakan cairan memori, sementara sebagian besar tidak bisa. Jika Tuan Muda dapat melihat ingatan ini, maka itu berarti Tuan Muda adalah tipe manusia yang secara alami dekat dengan hewan peliharaan jiwa. Pelatih hewan peliharaan jiwa seperti itu akan mengembangkan hubungan jiwa khusus dengan organisme yang berbeda di masa depan yang mendorong mereka untuk menjadi lebih unggul dari pelatih hewan peliharaan jiwa lainnya. Banyak peneliti lama telah menganalisis fenomena ini dan telah mencapai kesimpulan bahwa itu adalah hasil dari warisan darah, kebijaksanaan, karakter, dan kualitas jiwa pelatih hewan peliharaan jiwa. Suara Litua terdengar. Proses penghapusan ingatan berlangsung sangat cepat. Cumu hanya dapat melihat sekumpulan adegan yang kacau dan tidak dapat memiliki pengetahuan sistematis tentang masa lalu roh angin yang mengikat itu. Tuan Muda seharusnya senang, karena menjadi salah satu pelatih hewan peliharaan berarti Anda benar-benar beruntung. Saya yakin itu juga ada hubungannya dengan cita-cita yang diberikan ayah Anda di usia muda, kata Litua. Setelah Litua berbicara, Cumu menyelesaikan penghapusan ingatan roh angin yang mengikat. Sekarang, Cumu hanya perlu menarik kembali ingatan jiwanya dari roh angin yang mengikat dan dia akan dapat menghapus semua ingatannya. Bagus, sekarang cabut ingatan jiwamu, dan gunakan ingatan jiwamu untuk menuangkan separuh cairan ingatan lainnya dan lantunkan mantra perjanjian jiwa. Aku merasa kau cukup teliti dalam menghapus ingatan roh angin yang mengikat ini. Matanya sudah sangat kosong dan tanpa perlawanan. Ini berarti ia memiliki peluang besar untuk menandatangani perjanjian jiwa denganmu. Litua melanjutkan. Bab 409, Pelatih Hewan Peliharaan Jiwa Psikis, Cumu. Kin. Tiba-tiba, tepat saat Cumu hendak menghapus ingatan roh angin pengikat dengan ingatan jiwanya, roh angin pengikat mengeluarkan serangkaian tangisan sedih. Teriakan itu amat sangat menyedihkan dan bergema di seluruh medan perang, menyebabkan hati bergetar saat mendengar teriakan sedih ini. Dalam suara ini, dapat terdengar jalinan emosi yang kuat. Emosi ini tidak dapat dipahami oleh siapapun, namun sangat menyayat hati. Cumu tercengang oleh teriakan roh angin pengikat, dan bahkan keempat orang di antara penonton kini menunjukkan ekspresi tercengang. Mereka semua menatap dengan ekspresi penasaran dan terkejut pada roh angin pengikat. Aneh sekali, ingatannya seharusnya sudah dihapus olehmu. Bagaimana mungkin emosinya masih begitu kuat? Jika memang begitu, aku khawatir tingkat keberhasilan langkah selanjutnya akan menjadi agak rendah. Suara Litua terdengar. Cumu menatap kaget pada roh angin pengikat yang hanya mengeluarkan teriakan kesakitan. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bisa jadi reaksi negatif ini muncul setiap kali ingatan hewan peliharaan jiwa dihapus. Saya bayangkan tidak ada hewan peliharaan jiwa yang ingin ingatannya dihapus. Karena ingatannya telah dihapus, maka lanjutkan mencoba langkah berikutnya. Jika Anda tidak berhasil, maka tidak ada yang dapat Anda lakukan, kata Litua. Perkataan Patuali tiba-tiba menggugah sesuatu dalam hati Cumu. Ingatannya sudah terhapus. Cumu bertanya pada Litua. Ya, mereka sudah dihapus. Teriakan seperti itu mungkin keluar dari refleks bawah sadar dari ingatan aslinya, kata Litua. Alam bawah sadar, gumam Cumu. Mengapa kamu tidak mencobanya? Bahkan jika tingkat keberhasilannya tidak tinggi, itu masih lebih baik daripada tidak berhasil. Kata Litua kepada Cumu. Kalau saja roh angin pengikat tidak mengeluarkan teriakan yang menggetarkan ini, Cumu pasti tidak akan menunjukkan keraguan sedikitpun. Namun sekarang,
Cumu ragu-ragu. Cumu tahu bahwa untuk menjadi kuat, bersikap bimbang tidak banyak gunanya, misalnya ketika Mosie menandatangani fakta jiwa dengannya, dia juga sedikit tidak mau. Namun, pada akhirnya, bahkan setelah fakta jiwa itu dibatalkan, Mosie tetap tidak meninggalkannya. Sebaliknya, tangisan roh angin pengikat bagaikan lonceng yang berdentang di jiwanya, menyebabkan jiwa Cumu sedikit bergetar. Pada saat yang sama, hal itu menyebabkan Cumu memikirkan kata-kata yang selalu menjadi pepatahnya, semua hewan peliharaan jiwa memiliki kehidupan dan jiwa. Mereka bukanlah budak manusia. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, martabat dan pilihan mereka selalu pantas mendapatkan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Inilah yang Cumu katakan kepada Qin Menger ketika menangkap Moyes dan telah dipengaruhi oleh ayahnya. Untuk menjadi pelatih hewan peliharaan jiwa yang kuat sekaligus juga menjadi pelatih hewan peliharaan jiwa yang memiliki jiwa. Cumu bahkan ingat bahwa Chu Tianmang pernah berkata bahwa menjadi pelatih hewan peliharaan jiwa yang kuat sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Sebaliknya, hal yang paling sulit adalah menjadi pelatih hewan peliharaan jiwa dengan jiwa. Karena pelatih hewan peliharaan jiwa tanpa jiwa tidak dapat menandatangani fakta jiwa dengan hewan peliharaan jiwa yang kuat yang benar-benar memiliki jiwa. Dalam kurun waktu singkat sebelum momen ini, demi melampaui batasannya sendiri, Cumu hanya berfokus pada cara meningkatkan kekuatannya sendiri. Dan tanpa sengaja melupakan alasan awal mengapa ia menjadi pelatih hewan peliharaan jiwa. Kenyataannya, setelah disegarkan dan diilhami oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, sangat mudah bagi setiap pelatih hewan peliharaan untuk kehilangan karakter bawaannya sendiri. Sangat mudah pula bagi setiap pelatih hewan peliharaan untuk berjalan di jalan yang salah setelah menderita penindasan dari gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, cairan ingatan Soul Alliance dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang, dan jika setelah ingatan hewan peliharaan jiwa dihapus tidak ada efek samping yang kuat, maka Cumu tidak akan menolak untuk menggunakan benda itu. Lagi pula, ada banyak waktu ketika seseorang membutuhkan metode lain. Namun, roh angin pengikat ini bereaksi dengan panggilan menyakitkan yang begitu kuat bahkan setelah ingatannya terhapus. Reaksi seperti itu hanya dapat terwujud ketika beberapa tugas dan keyakinan terkubur di kedalaman jiwanya untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, bahkan dalam keadaan seperti ini, ia masih tidak mau melupakannya, sehingga menjadikannya roh angin pengikat yang memiliki jiwanya sendiri yang sebenarnya. Mustahil bagi hewan peliharaan jiwa seperti itu untuk menghapus ingatannya sepenuhnya, bahkan dengan obat-obatan yang lebih kuat daripada cairan ingatan tingkat ke-9. Dan sama mustahilnya baginya untuk menandatangani fakta jiwa dengan manusia. Ini karena bahkan saat ingatan roh angin pengikat ini dihapus, di kedalaman jiwanya, pasti masih ada keyakinan yang mengakar kuat. Cumu dengan keras kepala mengejar hasil di mana manusia dan hewan peliharaan jiwa dapat benar-benar menghubungkan jiwa mereka. Roh angin pengikat yang menyimpan niat jahat di dalam hatinya, meskipun lebih kuat, bukanlah sesuatu yang benar-benar diinginkan Cumu. Tuan muda, mengapa Anda tidak melanjutkan? Ketika ingatan hewan peliharaan jiwa terhapus, selalu ada kemungkinan beberapa efek samping aneh akan muncul. Tidak perlu menghiraukannya, kata Litua. Cumu berdiri diam, tatapannya terpaku pada roh angin pengikat yang sangat lemah tergeletak di tanah. Mata roh angin pengikat sudah kosong, ini adalah efek dari cairan memori yang membasuh jiwanya. Meskipun demikian, ketika hatinya tergerak, Cumu samar-samar merasa bahwa pupil mata roh angin pengikat ini yang kosong tampaknya memohon. Itu memohon pada Cumu. Pada saat itu, Cumu merasakan sedikit hubungan antara jiwanya dan hewan peliharaan jiwa ini. Terlebih lagi, raja yang sangat sombong ini, yang lebih baik mati daripada tunduk pada manusia, mengenakan ekspresi memohon Cumu untuk mengembalikan ingatannya padanya. Setiap hewan peliharaan jiwa memiliki martabatnya sendiri. Cumu benar-benar merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa roh angin pengikat ini telah sepenuhnya meletakkan martabatnya di depannya, dan dalam situasi di mana ingatannya hampir kosong. Menggunakan ekspresi memohon dengan harapan bahwa dia akan mengembalikan ingatannya padanya. Ekspresi, permohonan dan semangat itu sekali lagi membuat hati Cumu bergetar. Sebenarnya apa sih yang menghalangi roh angin pengikat ini untuk melepaskan kenangan-kenangan yang baru saja dilihatnya tadi? Lebih jauh lagi,
kisah menyakitkan apa yang tersembunyi di balik kenangan-kenangan itu. Cumu, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba berhenti? Ye Wansheng berpikir bahwa ada kesalahan yang terjadi saat Cumu menggunakan cairan memori. Ye Wansheng, Chu Xing, dan Chu Ning percaya bahwa roh angin pengikat hanya mengeluarkan tangisan ratapan. Mereka tidak bisa merasakan emosinya dan terlebih lagi tidak bisa merasakan ekspresi memohon di matanya yang kosong. Ye Qingzi, yang berada di samping, menggunakan matanya yang cerdas dan berpandangan jauh ke depan untuk menatap mata Cumu dan melihat apa yang sebenarnya sedang dipikirkannya. Apa yang Ye Qingzi lihat pada Cumu adalah jantung dari bola api yang membara yang ditutupi oleh es beku. Dia bukan orang yang mudah terpengaruh oleh apapun atau orang. Namun, pada saat yang sama, sementara dia mengusir orang-orang yang berjarak ribuan mil darinya, saat seseorang atau sesuatu menyentuh lubuk hatinya, seseorang akan dapat merasakan ketulusan dan semangat bola api ini. Aku pikir ini adalah roh angin pengikat yang spesial. Ye Qingzi memberikan hipotesisnya sendiri. Mengapa kita tidak bisa merasakannya? Ye Wansheng menatap roh angin pengikat yang lemah ini dan berbicara dengan nada bingung. Saya pernah melihat sesuatu di buku guru yang berbicara tentang orang-orang yang mampu menghubungkan jiwa mereka dengan hewan peliharaan jiwa. Orang-orang ini mampu menggunakan hewan peliharaan jiwa mereka dengan sangat baik karena mereka benar-benar memahami hati dan jiwa hewan peliharaan jiwa, kata Ye Qingzi perlahan. Mungkinkah Cumu adalah tipe orang seperti ini? Aku tidak bisa melihatnya. Kayu, dingin, dan jahat di dalam. Bukankah seharusnya orang yang dapat menghargai jiwa hewan peliharaan adalah wanita muda yang baik, murni, dan cantik? Canda Ye Wansheng. Ye Qingzi memutar alisnya dan menjelaskan, menurutku, Cumu harus menjadi pelatih hewan peliharaan jiwa seperti ini. Dulu, ketika Cumu dan aku berjalan melewati monumen batas surga paling timur di kerajaan barat. Cumu melihat ilusi monumen batas surga dan memperoleh cairan jiwa paling misterius, air mata monumen, yang tidak dapat diperoleh orang lain bahkan setelah merencanakan dan menghitung. Awalnya aku berpikir bahwa Cumu pasti memiliki kemampuan khusus untuk dapat berkomunikasi dengan jiwa hewan peliharaan, dan dengan demikian jiwa kuno monumen batas surga memilih Cumu, sehingga memungkinkannya untuk memasuki dunia monumen. Setelah itu, ia memberinya air mata monumen. Orang seperti ini bahkan bisa mendapatkan air mata monumen. Sama sekali tidak adil. Jika aku tahu dia memiliki harta yang sangat berharga ini, mengapa aku memberinya cairan ingatanku? Sungguh pemborosan. Ye Wansheng tertawa getir. Chu Xing dan Chu Ning tidak tahu apapun tentang pelatih hewan peliharaan jiwa psikis atau air mata monumen dan hanya bisa menatap mereka. Mungkin bukan karena kita tidak memiliki kemampuan ini, tetapi karena Cumu telah menanamkan filosofi yang benar-benar disetujui oleh hewan peliharaan jiwa ke dalam hatinya sendiri. Semua hewan peliharaan jiwa memiliki persepsi jiwa mereka sendiri, dan ketika mereka mendeteksi bahwa filosofi Cumu adalah filosofi yang benar-benar menghormati mereka, mereka secara alami akan berkomunikasi dengannya. Ye Qingzi menganalisis. Cumu tidak menyadari apapun yang dikatakan Ye Qingzi. Sebaliknya, dia hanya terus berjalan maju di jalannya sendiri. Cumu merasa tidak perlu lagi melanjutkan langkah berikutnya. Di satu sisi, menandatangani Soulpad secara paksa memiliki peluang besar untuk bunuh diri dan di sisi lain, Cumu merasa jika ia menggunakan metode menginjak-injak martabat dan jiwa Soulpad hanya untuk mendapatkan Soulpad, ia akan melanggar prinsip dasarnya untuk menjadi pelatih Soulpad. Terlebih lagi, bahkan jika dia memperoleh roh angin pengikat yang kuat ini dan meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, pada akhirnya kurangnya koneksi, koordinasi, dan sikap apatis serta kekosongan hewan peliharaan jiwa akan menjadi hambatan yang sangat besar. Ini sangat tidak menguntungkan bagi Cumu dan roh angin pengikat. Karena itu, Cumu menyerah. Dia bisa melepaskan kehormatan tertinggi tingkat 2 dari pertempuran alam. Tapi dia sama sekali tidak bisa menandatangani fakta jiwa dengan hewan peliharaan jiwa yang hatinya terkekang dan tidak mampu benar-benar menghubungkan jiwanya dengannya. Bagaimana cara mengembalikan ingatannya? Cumu bertanya pada Li Tua. Mengembalikannya, Tuan Muda, mungkinkah Anda tidak berencana untuk melanjutkan? Anda telah membuang setengah botol cairan memori dan meskipun tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi, Anda mungkin juga mencobanya.
kata Li Tua dengan heran. Cumu menggelengkan kepalanya. Karena dia sudah membuat keputusan, dia tidak akan mengubahnya. Tuan muda, Li Tua masih ingin meyakinkan Cumu. Katakan saja padaku bagaimana cara mengembalikan ingatannya padanya. Cumu menyela perkataan Li Tua. Li Tua membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu, namun akhirnya dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Tuan muda, tindakanmu sangat mirip dengan orang lain. Apakah ayahku? Aku tidak mengikuti jejaknya. Dia sendiri mengakui bahwa dia tidak benar-benar berpegang teguh pada hatinya sendiri. Dia tidak mampu melakukannya, tetapi aku merasa aku bisa melakukannya, kata Cumu. Tidak, orang ini sudah lama meninggal, terserahlah, karena Tuan muda ingin mengembalikan ingatannya padanya, maka tuangkan ingatan jiwamu ke dalam separuh cairan ingatan lainnya. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa proses menangkap hewan peliharaan jiwa memerlukan pencucian ingatan jiwa hewan peliharaan jiwa. Sebelum menanamkan ingatan jiwa pelatih hewan peliharaan jiwa di atasnya. Saat ini, Tuan muda hanya perlu memastikan ingatan jiwamu tidak berhenti dan fragmen ingatan roh angin pengikat yang tertinggal di ingatan jiwamu tidak akan hilang. Tuan muda kemudian perlu menuangkan ingatan jiwa yang berisi ingatan yang terfragmentasi ke dalam separuh cairan ingatan lainnya dan kemudian mencuci roh angin pengikat dengannya. Itu pada dasarnya setara dengan menanamkan ingatannya kembali ke jiwanya. Bab 410, Wilayah Suci Angin Terikat, memulai ekspedisi pelatihan baru. Cumu menganggukkan kepalanya. Ia mempertahankan tautan ingatan jiwanya, dan perlahan menuangkan ingatan jiwa yang Bab 410, Wilayah Suci Angin Terikat, memulai ekspedisi pelatihan baru. Cumu menganggukkan kepalanya. Ia mempertahankan tautan ingatan jiwanya, dan perlahan menuangkan ingatan jiwa yang masih berisi ingatan jiwa roh angin pengikat ke dalam separuh cairan ingatan lainnya. Ia kemudian meminta roh angin pengikat meminum separuh cairan ingatan lainnya. Roh angin pengikat dapat merasakan, melalui hubungan roh Cumu, bahwa Cumu mengembalikan jiwanya kepadanya, dan dengan panik meminum separuh cairan ingatan lainnya. Kemudian, dari ingatan jiwa Cumu, ia mulai membersihkan dirinya dengan jiwanya sendiri. Jejak ingatan itu tidak jauh berbeda dengan penandatanganan perjanjian jiwa. Satu-satunya perbedaan adalah Cumu tidak melantunkan mantra perjanjian jiwa, dan secara paksa menanamkan tanda jiwanya sendiri pada jiwa roh angin pengikat. Tuan muda, cairan ingatan memiliki efek yang merusak pada jiwa. Ingatan roh angin pengikat telah dikembalikan padanya, tetapi ingatannya masih akan sedikit terfragmentasi. Ini hanya dapat diperbaiki dengan mengingat masa lalu secara perlahan, kata Li Tua. Bahkan setelah ingatannya terhapus, ia masih tetap teguh pada tugas yang harus dilakukannya. Aku yakin bahwa begitu ia mendapatkan kembali bagian-bagian ingatannya, ia akan mengingatnya secara alami, kata Cumu. Begitu dia selesai, Cumu teringat akan ingatan jiwanya sendiri. Entah mengapa, ketika dia mengingat kembali ingatan jiwanya, Cumu samar-samar merasa bahwa jiwanya masih memiliki sedikit hubungan dengan roh angin pengikat. Yang tidak sekuat hubungan perjanjian jiwa. Cumu merasakan bahwa jiwa roh angin pengikat, setelah dicuci 2 kali, telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan ini tampaknya merupakan evolusi jiwa, namun tampaknya masih ada yang kurang. Kinku. Roh angin pengikat mengeluarkan teriakan lembut, dan sedikit kilau dan gerakan secara bertahap kembali ke kedua matanya yang kosong. Cumu perlahan berjalan ke samping dan mengambil cincin penangkap jiwa. Kemudian dia kembali ke roh angin pengikat dan berkata, masuklah kembali. Aku akan tetap kembali ke wilayah suci angin pengikat dan akan melepaskanmu di sana. Kau bisa pergi melakukan apa yang perlu kau lakukan. Qin, sang roh angin pengikat menganggukkan kepalanya. Kali ini, tanpa Cumu melafalkan mantra, roh angin pengikat terlatih-tatih beberapa langkah ke depan menuju ruang cincin penangkap jiwa. Cahaya bintang yang dalam bersinar, dan tubuh mungil dan rapuh roh angin pengikat itu perlahan menghilang dari medan perang. Cumu memperluas ingatan jiwanya ke dalam ruang penangkapan jiwa dan mengirimkan roh angin pengikat obat penyembuh tingkat 8 untuk diminumnya. Begitu roh angin pengikat meminum obat penyembuh, ia meringkuk di tepi ruang penangkapan jiwa yang kosong, perlahan-lahan memulihkan jiwanya. Namun, pupil matanya yang masih sedikit tampak tanpa roh beredar dengan kilauan khusus, hanya saja,
kilauan ini tidak pernah mampu berakar dengan kuat. Cumu menatap roh angin pengikat yang kelelahan mental dan mendesah pelan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengenakan cincin penangkap jiwa di tangannya. Tuan muda, apakah Anda benar-benar merasa filosofi ini memiliki makna yang sebenarnya? Seorang pelatih hewan peliharaan jiwa yang benar-benar kuat memiliki banyak situasi di mana ia harus menggunakan metode apapun yang memungkinkan. Dahulu ada seorang pelatih hewan peliharaan jiwa yang kuat yang benar-benar menghilang dari dunia ini karena keterbatasan filosofi ini. Li Tua berbicara dengan nada rendah kepada Cumu. Aku tidak tahu, aku hanya akan melakukan apa yang menurutku benar. Cumu juga menyesal karena tidak menangkap raja kelas menengah tingkat tinggi fase ke-8. Hanya saja, hewan peliharaan jiwa yang telah kehilangan jiwanya juga, menurut pendapat Cumu, telah kehilangan keyakinannya untuk bertarung. Dengan demikian, hewan peliharaan jiwa itu hanya akan menjadi boneka yang dapat ia kendalikan alih-alih hewan peliharaan jiwanya. Li Tua menghela napas dan berkata, ketika kekuatan Tuan Muda mencapai tingkat itu dan jika Anda masih mempertahankan filosofi itu, aku akan memberitahumu tentang asal-usul Dewa Pulau Penjara. Dewa Pulau Penjara, gumam Cumu. Cumu masih ingat perasaan ketika Dewa Pulau Penjara terbang melewatinya saat itu. Itu adalah guncangan internal yang hebat seolah-olah dia sedang menghadapi makhluk terkuat dari dunia lain. Itu sangat misterius dan juga memberi orang perasaan kekuatan tak terbatas. Ketika Dewa Pulau Penjara terbang bahkan belum mencapai 10 meter di atas kepalanya, Cumu bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya dengan hormat. Saat itu, Cumu memiliki pemahaman yang mendalam bahwa 10 cm ini kira-kira setinggi 9 lapisan surga. Selama beberapa tahun terakhir, Cumu terus tumbuh dan menjadi lebih kuat. Namun, dia sendiri tidak tahu seberapa kecil perbedaan antara Dewa Pulau Penjara dan dirinya. Pada akhirnya, Cumu akan terus naik ke atas. Pada akhirnya, dia masih belum berhasil. Pelatih hewan peliharaan jiwa psikis, paling-paling, hanya bisa meningkatkan kemungkinannya sedikit. Ye Wansheng berjalan turun dari penonton. Setelah turun, Ye Wansheng berpamitan dengan Cumu dan pergi sendiri. Dia mungkin juga harus terus berjuang keras demi hewan peliharaan jiwanya sendiri. Cusing dan Cuning awalnya akan menghibur Cumu, tetapi ketika mereka melihat bahwa Cumu berdiri diam sendirian di tengah medan perang, berpikir. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan mendekat. Mereka segera mengikuti Ye Wansheng keluar dari medan perang. Namun, Ye Qingzi tidak pergi. Dia duduk diam di kursinya dan memperhatikan Cumu dari belakang. Dalam hatinya, dia memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Cumu perlahan-lahan tersadar dari pikirannya. Dia berbalik dan menatap Ye Qingzi yang menunggunya dalam diam. Ye Qingzi merasakan tatapan Cumu dan matanya yang indah bersinar dengan kilau yang mempesona. Senyum mengembang di wajahnya saat dia berkata, dalam beberapa hari ke depan aku akan meramu beberapa item roh tipe S yang mungkin dapat membantu menurunkan suhu jiwamu. Namun, karena item roh tipe S itu adalah level 8, item itu membutuhkan sedikit waktu sebelum dapat sepenuhnya diramu. Kau menungguku di sini selama ini hanya untuk memberitahuku hal ini. Cumu berjalan ke samping Ye Qingzi. Ye Qingzi menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang lain. Cumu berbicara dengan nada sedikit genit. Ye Qingzi segera merasakan perubahan di mata Cumu. Jika itu orang lain, dia akan selalu bisa menghadapi tatapan genit dan bersemangat seperti itu dengan tenang, namun, tatapan Cumu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ini tidak terlihat dari nadanya, tetapi lebih karena ada sesuatu yang aneh di hatinya yang menyebabkan kerusakan. Hal ini pada gilirannya menyebabkan rona merah muda muncul tak terlukiskan di pipinya yang cantik dan putih. Aku harus menyelesaikan meramu sebelum memberitahumu. Ye Qingzi bergumam pelan. Dia bisa saja memberitahunya tentang obat-obatan sebelumnya, karena tidak perlu menunggu di sini. Dia jelas hanya ingin berbicara dengannya. Cumu melihat ekspresi langka yang ditunjukkan Ye Qingzi yang biasanya tidak terganggu dan dia tersenyum. Dia duduk agak dekat dengan Ye Qingzi dan menceritakan padanya tentang tahun lalu setelah dia meninggalkan kota Li. Ye Qingzi sudah tahu bahwa Cumu telah mengejutkan dunia di kota Li dengan setengah iblisnya yang menakjubkan. Namun,
Cumu tahu bahwa Ye Qingzi akan membantunya menjaga rahasia ini, jadi dia tidak perlu secara khusus membenarkan dirinya kepadanya. Mengenai masalah setengah iblis Cumu yang sangat berbahaya bagi jiwanya, Ye Qingzi sangat khawatir tentang hal ini selama setahun terakhir. Lagi pula, sebelum itu, Cumu selalu memintanya untuk meramu benda roh tipe S untuk menurunkan suhu jiwanya. Oleh karena itu, setelah memasuki istana jiwa, Ye Qingzi, selain menyembuhkan Ye Wansheng, menggunakan waktunya untuk meramu benda-benda roh jenis es yang dapat menurunkan suhu jiwa Cumu. Setelah menjalani pelatihan selama setahun, Ye Qingzi sekarang dapat meramu benda-benda roh tingkat 8. Ramuan khusus Ye Qingzi lebih efektif daripada membelinya dari luar karena saat meramu, Ye Qingzi dapat fokus hanya pada kondisi fisik, hewan peliharaan jiwa, dan jiwa Cumu. Dengan demikian, dia akan dapat meramu benda roh tipe S yang 100% bermanfaat bagi Cumu. Seiring berjalannya waktu, Ye Qingzi juga mulai mengambil alih tugas sebagai dokter penuh waktu Cumu. Ia selanjutnya merumuskan beberapa program resep untuknya, misalnya menggunakan 2 item roh tipe S 2 kali sebulan. Meluangkan sedikit waktu setiap hari sambil berkultivasi diam-diam untuk menyerap energi kristal jiwa tipe S tingkat 8 untuk merawat jiwanya. Mandi air dingin tepat sebelum tidur untuk menghilangkan aura api iblis yang tersisa dari tubuhnya. Jika dia tidak mengatasi masalah setengah iblis, Cumu merasa dia akan kehilangan akal sehatnya bahkan sebelum pertempuran di bawah alam tiba. Karena pembukaan wilayah suci angin terikat telah tertunda, ditambah lagi dengan peringatan keras Ye Qingzi tentang keseriusan jiwa Cumu. Ye Qingzi berhasil meyakinkan Cumu untuk beristirahat selama sebulan. Dalam bulan ini, Cumu harus melakukan apa yang dikatakan Ye Qingzi. Oleh karena itu, dalam kurun waktu berikutnya, Cumu memasuki kondisi istirahat total di mana ia terutama berfokus pada peningkatan kekuatan peri udara es. 1 bulan berlalu sangat cepat. Perawatan Ye Qingzi memiliki efek yang sangat jelas, dan Cumu bahkan bisa merasakan bahwa tubuhnya terasa lebih dingin. Jiwanya juga telah menguat sampai batas tertentu dan bahkan lebih dekat ke tingkat Master Roh Ingatan ke-6. Sedangkan untuk peri udara es, karena baru saja menjalani fase dan tahap penguatan benda roh belum lama ini. Meskipun Cumu telah menggunakan 2 benda roh tingkat 8 dan juga menggunakan es untuk merawat tubuhnya sendiri, fase dan tahapnya hanya naik ke tahap kelima fase ke-8. Kenyataannya, peri udara es sangat diperkuat dalam 1 bulan ini. Yang saat ini kurang adalah pertarungan dan saat ia ditempatkan dalam pertarungan terus-menerus, fase dan tahapannya pasti akan berkembang pesat. 1 bulan kemudian, Binding Wind Holy Region akhirnya membuka pintu masuknya yang misterius. Begitu terbuka, para penjaga suci segera melepaskan roh angin pengikat muda yang telah ditangkap Cumu sebelumnya ke sabuk lubang angin. Cumu hanya perlu pergi ke sana untuk menemukannya. Cumu dapat melepaskan roh angin pengikat tahap ke-8, tetapi ia harus mencoba dan menangkap roh angin pengikat yang masih muda. Bagaimanapun, roh angin pengikat adalah hewan peliharaan jiwa tipe angin yang ia dambakan. Chu Chen, gelar tingkat 7. Keluarkan cincin spasial dan cincin penangkap jiwa darimu, kata pengawal suci itu. Cincin penangkap jiwa ini berisi roh angin pengikat tingkat tinggi fase ke-8. Bisakah aku melepaskannya? Kata Cumu sambil menunjuk cincin penangkap jiwa. Kedua pengawal suci itu menunjukkan ekspresi penasaran. Melepaskan hewan peliharaan jiwa di wilayah suci angin terikat biasanya merupakan tugas bagi mereka. Meskipun demikian, membawa cincin yang berisi roh angin terikat tahap ke-8 ke wilayah suci tidak dilarang oleh aturan. Kamu bisa mengambil cincin penangkap jiwa itu. Setelah kamu melepaskannya, kamu bisa memasukkan hewan peliharaan jiwa yang kamu inginkan ke dalamnya. Saat kamu pergi, mari kita menyimak channel novel Donghua dan periksa untuk memastikan hanya ada 1 hewan peliharaan jiwa di dalamnya dan semuanya akan baik-baik saja. Pada saat ini, kepala pengawal suci Zuonong berjalan mendekati Cumu, dan berbicara dengan nada biasa. Cumu menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa kepala pengawal suci Zuonong bersikap akomodatif kepadanya dan setelah mengucapkan sepatah kata terima kasih. Membawa cincin penangkap jiwa yang berisi roh angin pengikat tingkat tinggi tahap ke-8 ke wilayah suci angin pengikat. Kali ini, Cumu datang ke wilayah suci angin terikat bukan hanya untuk menangkap roh angin terikat muda,
tetapi juga untuk memulai ekspedisi pelatihan baru, ekspedisi pelatihan yang sangat panjang. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.